計画をスウォード地区で進行してクリューグループと対立して、ここには5つのチームが存在していた。 Pada kali ini, gua akan membahas lanjutan film Higuen Law, dan film kali ini berjudul Higuen Law Final Mission. Pada film ini akan terjadi perang besar antara SWORD dan geng Kruyu Group. Tanpa banyak bacot, yuk sikat geng, kita bongkar alur filmnya. Di awal film, terlihat anggota Kruyu Group mendatangi pertempuran geng SWORD melawan geng Drop. Kedatangan Kruyu Group membuat pertempuran geng SWORD dan geng Drop berhenti. Lalu, salah satu pemimpin Kruyu, dia memerintahkan geng SWORD untuk menyerah dan menyerahkan wilayahnya. Cobra yang emosi mendengar bacotan pemimpin Kruyu Group, dia langsung menendang pemimpin Kruyu. Dan Cobra menyatakan kelima geng SWORD siap melawan Kruyu Group. Di sisi lain, anggota Kruyu Group sudah menyerang wilayah SWORD. Di sini, para pemimpin geng SWORD kembali ke wilayah masing-masing. Mereka melihat para anggotanya sudah babak belur dan wilayah mereka sudah dibakar oleh Kruyu Group. Di tempat lain, ada anggota mereka yang memutuskan keluar. Alasan mereka keluar karena mereka tidak suka bahwa Cobra yang merupakan ketua dari Sarang Kokai, dia memutuskan melawan Kruyu Group. Oleh sebab itu, Kruyu Group marah dan membakar tempat tinggal mereka. Melihat anggota yang meninggalkannya, Cobra mulai kehilangan ketenangannya. Dia mencoba menyerang pemimpin Kruyu Group seorang diri. Karena kecerobohannya, Cobra pun ditangkap. Di tempat lain, Kohaku bersama Maikude, mereka merasa kecewa karena playlist yang berhasil mereka sebarkan ke publik ternyata masih belum bisa menghancurkan Kruyu Group. Malahan, bos Kruyu Group dibebaskan oleh polisi. Saat mereka sedang menyusun rencana, ternyata sudah ada sniper yang memata-matai dan bersiap-siap untuk membunuh mereka. Tiba-tiba, Hiroto tertembak, namun Hiroto ditolong oleh Saigu. Yang seperti kita tahu, Saigu adalah seorang polisi yang bekerja sama dengan Kruyu Group. Atas arahan dari Saigu, mereka bisa lari dari sniper itu. Saat sampai di bangunan, Saigu menceritakan alasannya mengkhianati Kruyu Group dan memutuskan untuk membantu mereka. Saigu sudah mengetahui rencana Kruyu Group yang sebenarnya. Saigu menceritakan dahulu sebelum wilayah SWORD terbentuk dan bahkan sebelum Koharu dilahirkan, Kruyu mempunyai pabrik pembuatan obat. Akan tetapi obat itu gagal dan limbahnya mencemari air di suatu wilayah. Wilayah tersebut adalah SWORD dan tempatnya di daerah Road West. Sehingga orang yang terpapar itu akan menderita penyakit dan meninggal dalam waktu 1 tahun. Dan salah satu orang yang terkena itu adalah Smoky, dia pemimpin Road West. Saigu memberitahu rencana Kruyu Group membangun kasino di wilayah SWORD untuk menutupi kesalahan mereka di masa lalu. Itu sebabnya mereka sangat ambisi mendapatkan wilayah SWORD untuk menghilangkan barang bukti, dan dari sini terungkap fakta bahwa yang melakukan boman di wilayah Road Quest pada mobil pertama bukannya Meg the Warrior, melainkan Kruyu Group. Kemudian Saiko menyuruh mereka mencari orang yang bernama Baba, yang diketahui posisinya berada di Asia. Karena Baba adalah tanggung jawab pabrik tersebut, dan dia memiliki bukti-bukti yang bisa digunakan untuk menjatuhkan Kruyu Group. Tak lama kemudian, Kruyu datang terpaksa Amamikude dan Kohaku menghadapi Kruyu Group. Di sini terlihat ada Genji. Genji datang membawa katana. Dia menyerang Amamikude dan Kohaku. Karena anggota Kruyu Group semakin banyak dan tambah dengan Genji, Amamikude dan Kohaku terpaksa mereka harus kabur.
Di tempat lain, di wilayah Red Quest, Kruyu Group sudah memulai aksinya. Mereka memulai mengusir para penduduk di sana. Dan mereka sedang menyiapkan bom untuk meledakkan wilayah Red Quest. Di sisi lain, Amamekude sedang mencari Baba di wilayah Asia. Akan tetapi Baba tidak ada di sana. Tetapi Baba sebenarnya ada di wilayah Red Quest. Cobra yang ditangkap Kruyu Group terlihat dia sedang disiksa. Cobra sempat ditawari jadi anggota Kruyu, dan tentu saja Cobra menolaknya tawaran tersebut. Ketika Cobra disiksa, disuruh makan dengan adukan semen. Untungnya Sukomo dan Kohaku datang dan mereka menyelamatkan Cobra. Terjadilah baku hantam di situ, geng. Di wilayah Red Quest, Smoky menyuruh para anggotanya meninggalkan Red Quest dan dia akan menghadapi anggota Kruyu agar temannya bisa kabur. Smoky dengan keadaannya lagi sakit, Smoky menghadang Kruyu yang menggunakan senjata, geng. Dan di saat itu, ketua Red Quest meninggoy karena dia dikeroyok oleh Kruyu Group. Para anggota Red Quest hanya bisa bersedih karena kehilangan pemimpin mereka, yaitu Smoky. Untuk menghormati kematian Smoky, mereka bersumpah di depan makam Smoky untuk tidak menyerah dan akan mengambil kembali tempat tinggal mereka. Sementara itu, Cobra terlihat sudah menyerah dan dia tidak yakin mengalahkan Kruyu Group. Namun diyakinkan Kohaku dan para pemimpin geng lain, ditambah para anggota sarang Ekokai yang sempat keluar kini kembali untuk membantu Cobra. Karena dukungan teman-temannya, Cobra pun bersemangat lagi untuk menghabisi Kruyu Group. Karena memiliki persaudaraan yang kuat, kelima geng SWORD pun kembali bersatu untuk mengalahkan Kruyu Group yang mau merebut tempat tinggal mereka. Kemudian Kohaku menjelaskan untuk menjatuhkan Kruyu Group ada 3 hal yang mereka harus lakukan. Yang pertama adalah Baba sebagai saksi, kedua bukti kejahatan Kruyu, dan terakhir adalah korban yang terkena dampak dari polusi pabrik. Dan untuk saat ini korban yang masih selamat adalah seorang gadis yang bernama Eri. Lalu Kohaku membagi tim pencarian di mana Cobra, Sukomo, dan sarang Ekokai akan mencari Eri di tempat pemeriksaan Kruyu. Karena Kruyu sedang memeriksa para warga Red Quest yang terkena dampak dari polusi, dan Kruyu berencana memberi vaksin pada korban agar bukti kejahatan mereka hilang. Sementara itu, Kohaku, Amamekude, dan para anggota Red Quest akan mencari Baba berserta barang bukti kejahatan Kruyu. Oyakoko dan Rumaika berserta Mistar akan menghadapi anggota Kruyu yang mengganggu mereka. Pencarian pun dimulai. Tengrong. Cobra dan teman-temannya sudah sampai di tempat pemeriksaan wanita untuk mencari Eri. Di sana adalah tempat wanita akan dicek apakah mereka terkena polusi atau tidak. Akan tetapi Eri tidak ada di sana, dan ternyata dia sudah kabur. Dia kembali ke wilayah Red Quest. Cobra dan temannya langsung pergi menuju wilayah Red Quest. Sedangkan di tempat lain, Kohaku dan Amamekude, mereka menuju ke tempat pemeriksaan pria yang terkena dampak polusi untuk mencari Baba. Mereka berhasil menemukan Baba. Baba memberitahu semua bukti tentang pabrik berada di ruang bawah tanah di wilayah Red Quest. Saat mereka pergi ke wilayah Red Quest, tiba-tiba Genji datang dan dia siap menghadang. Misaki Armia menyuruh Kohaku dan para anggota Red Quest untuk segera pergi dan mengambil barang bukti tersebut. Sementara itu, Amamikude akan melawan Genji agar mereka bisa pergi. Di tempat lain, di gedung pemerintah, salah satu pejabat pemerintah yang sudah disuap oleh Kruyu Group, dia sedang mengadakan jumpa pers
untuk mengumumkan pembangunan kasino di wilayah Sword. Dia juga sudah bersiap untuk meledakkan wilayah Red Quest. Dalam meledakkan itu, terdapat 2 tombol. Di sisi lain, Cobra dan para anggota yang sudah berada di wilayah Red Quest, namun para anggota Kruyu sudah menghadang di depan pintu masuk. Untungnya, Oyakoko mengendarai truk datang dan mereka membuka jalan. Disusul dengan Lethal Scar dan Request yang sudah sampai. Oyakoko dan Lethal Scar menghadang Kruyu agar serangan Kokai yang dipimpin oleh Cobra dan para anggota Red Quest bisa masuk ke dalam. Mereka berpencar, di mana Cobra mencari Eri, lalu Sukomo dan para anggota yang lain. Mereka akan mencari pemancar blok. Sedangkan anggota Red Quest menuju ruang bawah tanah mencari barang bukti yang sudah diberitahu oleh Baba. Di tempat lain, Amamekude sedang melawan Genji. Kemudian Masaki mengambil rantai untuk melawan Genji. Singkat cerita, Amamekude berhasil mengalahkan Genji. Dan mereka pun bergegas menyusul teman mereka di wilayah Red Quest. Di gedung pemerintah bersiap menekan tombol peledak pertama. Di tempat lain, anggota serangan Kokai sudah menemukan pemancar bom dan mereka mau menghentikannya. Akan tetapi mereka terlambat. Ledakan pun terjadi. Cobra yang sudah bertemu dengan Eri yang sedang berada di makam Smoky, Cobra pun langsung mengajak Eri ke gedung pemerintah untuk menjadi saksi. Saat di perjalanan, peledakan yang terjadi membuat mereka terhambat. Untungnya, mereka berhasil lolos dari ledakan tersebut. Di sisi lain, anggota Red Quest yang sedangkan di ruang bawah tanah, mereka berhasil menemukan bukti rahasia Kruyu. Kemudian, bukti tersebut diserahkan kepada Amamekude yang baru sampai datang. Anggota Red Quest menyuruh Amamekude untuk segera membawa bukti itu ke gedung pemerintah. Dan Rocky yang melihat itu menyuruh Amamekude untuk cepat ke sana. Sementara musuh yang ada di sini biar aku yang tangani. Kemudian Cobra, Amamekude, dan Kohaku yang sedang menuju ke gedung pemerintah. Mereka melihat anggota Kruyu yang sedang menghadang di jalan. Tiba-tiba Rumaika datang dan mereka membawa kembang api. Mereka akan menghadapi anggota Kruyu yang menghadang, dan Rumaika memberitahu akan memberi sinyal dengan menyalakan kembang api, di mana kembang api tersebut adalah tanda bahwa Rumaika berhasil menyingkirkan Kruyu yang menghadang di jalan. Sedangkan di gedung pemerintah, mereka sedang bersiap untuk menekan tombol yang kedua. Saat tombol akan ditekan, mereka kaget melihat kembang api yang sangat banyak. Dan itu sinyal dari Rumaika, mereka berhasil melakukan tugasnya. Saat itu juga Kohaku, Cobra, dan Amamekude mereka sudah sampai di gedung pemerintah. Mereka sudah membawa saksi berserta barang bukti. Akan tetapi mereka dihadang dan tidak bisa memberikan pembelaan. Tiba-tiba Saigu datang. Saigu yang merupakan orang yang sangat penting dalam kepolisian, dia membantu Kohaku dan yang lainnya untuk melakukan pembelaan. Kemudian Baba, Eri yang merupakan kunci untuk mengalahkan kejahatan Kruyu, mereka memberikan kesaksiannya dan ditonton banyak wartawan. Di situ kesaksian mereka cepat tersebar dan geng Sword berhasil menggagalkan rencana Kruyu Group. Dengan ini, akhirnya geng Sword benar-benar mengalahkan Kruyu Group, dan film pun tamat. Ending yang sangat mengkruyukan, wetenge.
だまだ想像以上